Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih, aku Hayatul Zatakia, bisa dipanggil Zahra, sebagai mahasiswi Ekonomi Islam angkatan 2019. Dan di video kali ini aku akan kayak first time nih untuk membuat video tentang bagaimana selama semester 6 ini aku belajar ekonomi digital dan apa saja apa yang aku pelajari gitu ya selama semester ini dalam matkul ekonomi digital ini. Jangan lupa untuk ditonton sampai habis dan kita belajar sama-sama ya. Oke? Baik, jadi di sini pertama kali ini aku akan memperkenalkan kalian mengenai Tableau ini. Jadi Tableau ini adalah software penunjang untuk memvisualisasi data. Jadi bagaimana data itu bisa terbaca dan bisa menarik perhatian agar tahu gitu ya bagaimana data itu tersebar dan data itu memang valid gitu. Jadi di sini aku akan menunjukkan sedikit gitu ya bagaimana Tableau ini tampilannya, dan juga mungkin aku akan menunjukkan hasil dari Tableau ini gitu. Nah, jadi di sini aku sudah mencontohkan gitu. Jadi di sini ada data LPI rank gitu ya. Nah, jadi di sini ada bagaimana mengenai country gitu ya, atau negara, dan juga wilayah-wilayah yang masuk dalam LPI rank ini, dan ini disesuaikan dengan data tersebut gitu ya. Jadi bagaimana nantinya data itu tersebut dan akan seperti ini gitu, hasilnya akan seperti ini. Di sini mungkin kalau segi Tableau seperti ini. Oke, baik. Di sini selanjutnya aku akan mencoba untuk menjelaskan mengenai dari Tableau ini gitu. Apa sih kelebihan dari Tableau ini? Jadi pertamanya adalah aku akan menjelaskan mengenai visualisasi data. Jadi visualisasi data itu adalah proses mengubah data mentah menjadi data visual yang mudah dibaca, dan tak hanya bagi para penata analis, dan juga dengan adanya visualisasi data ini akan memudahkan para yang melihat data tersebut agar data tersebut terlihat menarik dan juga dapat dibaca dengan valid gitu ya, dengan baik gitu. Lalu di sini aku akan coba menjelaskan mengenai kelebihan dari menggunakan Tableau ini. Jadi yang pertama ini adalah Tableau ini memiliki tampilan visual yang menarik, itu pasti ya, karena di dalamnya terdapat banyak pilihan-pilihan gitu ya dari software tersebut yang kita bisa menggunakan dengan grafik, atau misalkan kita bisa menggunakan dengan peta atau yang lainnya gitu. Lalu yang selanjutnya adalah yang kedua, Tableau itu bisa digunakan oleh setiap yang membutuhkan visualisasi data gitu ya, karena tak hanya mereka yang menekuni bidang analisis saja, dan juga ya karena memang menggunakan Tableau ini mudah gitu ya, cukup mudah gitu ya, karena tidak perlu yang sampai membuat aplikasi yang pusing gitu ya, karena menggunakannya juga cukup mudah dan juga gampang dimengerti. Lalu yang ketiga adalah data yang diolah ini menggunakan Tableau ada secara otomatis terbagi berdasarkan kategori masing-masing. Jadi misalkan ada data wilayah atau misalkan data negara gitu ya, nah itu akan masuk ke dalam kategori demografi. Lalu yang keempat adalah visualisasi data. Dengan Tableau dapat mengolah banyak sumber data ya, karena software ini terintegrasi gitu ya dari berbagai alat visualisasi lain gitu, seperti Excel, lalu juga JSON file, lalu dan juga Microsoft Access gitu, dan software lainnya gitu ya kan, untuk ekspor data dari aplikasi lain tersebut. Lalu yang kelima adalah Tableau itu terintegrasi dengan bahasa script. Yang keenam, Tableau cocok untuk perusahaan dengan big data ya, karena Tableau ini selain juga dia bisa memvisualisasikan dengan menarik, dan Tableau ini juga bisa menampung gitu ya banyaknya data gitu dari misalkan kan karena perusahaan itu kan pasti mempunyai data yang sangat banyak gitu ya, data-data mereka gitu. Jadi ya itu memang bisa ya untuk cocok sekali untuk perusahaan gitu.
Lalu yang selanjutnya adalah tableau ini memang cukup mahal ya. Jadi walaupun tapi tenang aja gitu buat kalian yang ingin belajar gitu ya, tidak harus bayar gitu, karena tableau ini juga menyediakan versi publik yang dapat diakses gratis gitu kepada para pengguna gitu ya. Karena mungkin kalau misalkan yang tableau yang biaya berlangganan ini hanya untuk mereka yang memang ingin menggunakan tableau yang mengakses lebih banyak gitu ya dari data-datanya atau misalkan yang lainnya itu. Yang terakhir adalah data yang diolah dengan tableau ini dapat berubah secara dinamis. Ini banyak sekali.